Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri di sini akan mempresentasikan mengenai organisasi pendidikan, jenis dan strategi. Nama saya Muhammad Sultan Afal Alvaro dengan NIM 210838. Nah, apa itu organisasi pendidikan? Menurut Sondang P. Siagan mengungkapkan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja secara bersama dan formal dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan ikatan, mana orang atau kelompok yang disebut atasan dan mana yang disebut bawahan. Kemudian jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian apa sih tujuan dan manfaat organisasi pendidikan? Di antara manfaat dan tujuan organisasi adalah yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Kemudian menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan informal. Yang akan kita bahas kali ini yaitu organisasi formal. Yaitu organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Kemudian struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara personil organisasi. Kemudian organisasi informal. Nah, ini sulit untuk mendefinisikannya, namun keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal, menurut Sutisna, dalam Arah Hidayat dan Imam Mukhail. Kemudian pemateri mengambil satu jenis organisasi yang paling penting dan patut untuk dikaji, yaitu jenis organisasi dilihat dari segi tujuannya. Yang pertama, ada organisasi profit. Nah, organisasi ini adalah yang tujuan didirikannya untuk mengambil keuntungan, misalnya perusahaan, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya organisasi non-profit. Nah, organisasi inilah adalah organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan ataupun materi, misalnya LSM, ormas, sekolah, pesantren, dan lain-lain. Setiap lembaga atau satuan pendidikan memiliki tujuan dasar dalam pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, jika melihat daripada tujuan terlaksananya pendidikan di atas, maka dapat kita lihat bahwa setidaknya pendidikan memiliki beberapa komponen antara lain, yaitu usaha sadar dan terencana, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, kemudian memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang mana dalam komponen tersebut jelas bahwa pendidikan dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa, yakni dengan pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Berikutnya yaitu mengenai budaya organisasi. Michael Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama, yang mungkin tidak tercatat tetapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal itu dilakukan. Budaya organisasi merupakan pola nilai, kepercayaan, asumsi, sikap, dan kebiasaan seseorang atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja dalam organisasi. Kemudian berikutnya yaitu mengenai strategi penguatan organisasi pendidikan. Mengambil dari bukunya Durkheim yang berjudul Division of Labor in Society, ia membagi solidaritas menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang didasarkan pada hubungan mekanis antara anggota organisasi. Tidak adanya pembagian tugas, namun pekerjaan dilakukan secara bersama-sama secara spontan.
Apapun jenis pekerjaan akan dilakukan secara bersama-sama. Akibatnya tidak ada pembagian tugas secara sistematis karena setiap individu melakukan tugas tanpa memperhatikan spesialisasinya. Kemudian solidaritas organik, yaitu adanya pembagian tugas yang jelas, di mana setiap individu yang terlibat penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ciri dari solidaritas organik ini didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas antar anggota organisasi seperti perusahaan dan organisasi pemerintah. Kemudian berikut referensi-referensi yang pemateri cantumkan atas materi yang telah saya paparkan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.